Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Halimah Sa'diyah dengan NIM 271900003, lokal biologi 4C, program studi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi reproduksi pada tumbuhan. Baiklah, penjelasannya sebagai berikut. Baik, materi kali ini adalah reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan adalah proses perkembangbiakan tanaman atau pembentukan individu baru atau keturunan pada tanaman agar tidak mengalami kepunahan. Proses reproduksi dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu seksual atau secara generatif maupun aseksual atau secara vegetatif. Reproduksi aseksual melibatkan berbagai metode yang sangat berbeda untuk menghasilkan tumbuhan baru yang identik. Sedangkan reproduksi seksual di sini tergantung pada serangkaian kompleks peristiwa seluler dasar yang melibatkan kromosom dan gen. Reproduksi secara generatif, cara perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan secara alami. Reproduksi generatif diawali oleh peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sel gamet itu apa? Yaitu sel gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dengan proses penyerbukan dan persarian. Alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi ada dua, yaitu berupa strobilus pada tumbuhan biji terbuka dan berupa bunga pada tumbuhan biji tertutup. Pada tumbuhan berbiji, gamet jantan atau sperma dihasilkan oleh alat perkembangbiakan jantan yang disebut benang sari. Sementara gamet betina atau ovum dihasilkan oleh alat perkembangbiakan betina disebut putik. Tumbuhan yang melakukan reproduksi secara generatif biasanya melakukan perkawinan pada bagian bunga. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi proses reproduksi generatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyerbukan angin atau anemogami, yang kedua penyerbukan hewan atau zooidiogami, yang ketiga penyerbukan serangga atau entomogami, yang keempat penyerbukan siput atau malakogami, yang kelima penyerbukan burung atau ornitogami, yang keenam penyerbukan kelelawar atau cryptorogami, yang ketujuh penyerbukan manusia atau antropogami. Selanjutnya adalah reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan tumbuhan tanpa adanya peleburan antara dua sel gamet, dari jantan maupun dari betina. Namun, organisme baru berasal dari bagian tubuh induknya. Pada reproduksi vegetatif terbagi menjadi dua, yakni vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pada sistem vegetatif alami, sistem tersebut bagaimana sistem reproduksi tumbuhan tidak kawin biasanya akan berkembang biak dengan bagian lain dari tubuh induknya tersebut. Adapun beberapa cara reproduksi vegetatif secara alami adalah sebagai berikut. Dengan membelah diri seperti contohnya spirulina, dengan tunas biasa seperti contohnya pohon pisang, bambu, dan palem, dengan tunas adventif seperti contohnya pada daun dan cocor bebek, dengan akar rimpang atau batang yang tumbuh mendatar ke dalam seperti contohnya lengkuas, jahe, sensifera, dengan umbi batang atau batang yang membengkak seperti contohnya kentang, umbi jalar, dengan umbi akar atau akar yang membengkak seperti contohnya dahlia, ketela, dengan umbi lapis atau modifikasi batang dan daun yang berlapis contohnya
bunga bangkung, bawang merah, dengan geragih atau batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah seperti contohnya stroberi. Selanjutnya, vegetatif buatan. Vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campuran tangan manusia. Adapun beberapa cara vegetatif buatan yakni sebagai berikut, yaitu dengan stek seperti contohnya melati, ketela pohon, dengan mencangkok seperti contohnya jeruk, jambu biji, mangga, dengan merunduk seperti contohnya alamanda, dengan menempel memakai tunas seperti contohnya jeruk siam dengan jeruk keprok, dengan menyambung yaitu menyambung batang pohon agar kuat dengan tanaman lain sejenis, dengan kultur jaringan memperbanyak tanaman dengan mengupayakan sel meristem klorofil menjadi calon individu baru. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.